Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salam. kembali lagi di Jurnal Bujang. Sekarang episode keempat, tanggal 3 April 2155. Astagfirullahaladzim, ini ada yang ngechat nanti. Jadi bahasan sekarang apa dok? Ada anjing, aing gak pernah nyiapin bahasan anjing. Tadi orang nge-call seorang Mamiji. Alhamdulillah. Dibayar? Enggak, cuman kembali berkeluh kesah. Apa tuh? Kita nggak mau ngomongin orang ya, Cuman kita mengambil hikmah dari seseorang. anjing, aing keren deh, enggak sih. Melanjutkan pembahasan kemarin, omongan adalah doa. Iya. Gimana tuh gimana? Sih jangan gitu dong nadanya anjing, kayak ini banget anjing, nggak kayak ngobrol cuy anjing. Iya gimana? Gimana? Jadi kan nanti si Mang Egi teh kan cerita, Ah, cerita mana nanti yang menang hidayah biar bisa sholat, biar bisa berpuasa ya kan. Nah, alhamdulillah sekarang udah dapat hidayah, Udah mau puasa. udah mau puasa. Kalau lagi di sini mah kayaknya Mang di mana? Siapa itu? Mana? Ngopi. Ngomong-ngomong puasa lancar? Aing batal sorry. Aing belum sih. Aman. Anjing aing make kieu keren. Kemarin belajar mobil, Kemarin belajar mobil terus Godin karena Jalan. teman-teman. Jadi gini loh, kita tuh kadang-kadang punya manusia seperti kita tuh punya sifat gak enakan. ya. Ya, ya kan. Sebenarnya kalau menurut Maneh sorangan kok Kumaha? sifat gak enakan itu bagus nggak sih? Situasional sih euy. Misal, Kalau misalkan si orangnya ngomongnya enakeun atau nyepetnya rada enakeun, mau nggak mau teh geningan. Mau nggak mau ya udahlah ayo geningan. enggak, maksudnya tuh dalam artian selama Anda kan orang yang paling gak enakan menurut Aing ya. Yang Aing kenal orang yang paling gak enakan itu Anda ya kan? Nah, dari sifat gak enakan Anda sudah dapat profit apa aja? Manfaatnya. Ya, manfaatnya. Manfaat dari nggak enakan. Silaturahmi lancar. Silaturahmi lancar, rezeki juga lancar jadinya ya. Rezeki juga lancar, Oke, walaupun oke. nggak banyak. Iya, jadi banyak umur juga ya. Yang penting banyak umur ada. Iya, iya, karena silaturahmi itu bikin banyak umur. Iya. Nah, Jadi paling kesana anjing. iya, dari gak enakan ya. Sebenarnya kalau misalkan Aing pribadi, Aing kan orangnya cuek ya, Iya. lebih ke gak tahu diri ya. Bad attitude Bad attitude. masuk. Tapi sebenarnya kalau bad attitude sendiri, Aing mah TKB jelema. Misalkan kayak kalau orang yang lebih tua dan aku nggak kenal juga mau bad attitude, saya akan menjadi pribadi yang baik. Cuman Bahasanya ya kurang baik ya. Sebenarnya itu tuh niatnya untuk udah baik, cuman kan tahu sendiri bahasanya susah ya gitu. kan ngerti lah, orang bukan orang Sunda asli ya kan. Iya, aing juga bukan. Iya, dia juga bukan orang Sunda asli, cuman saya tuh nggak pernah diajarkan untuk berbahasa Sunda yang halus. Aku belajar bahasa Sunda halus juga SD kayaknya. Ada belajar bahasa Sundanya tapi kan Ada. Aing enggak. SD SMP SMA, tapi kan jarang dipakai. Tapi setidaknya tahu Pak. Pemilihan bahasa. Iya, aya orang pribadi mantep. Orang apal-apal aya Sunda halus jeung teteh. Anjing aneh goblok main kacamata. Orang apal aya Sunda halus teh. Saprak SMA aya jalmi di Padalarang. Dia pakai bahasa Sunda halus. Dia ngomong ngobrol sama aku. Nah, terus dia tuh pakai bahasa Sunda halus. Aing kan ngerti kan. Orang belajar bahasa Sunda halus pas kerjing manehna gitu kan. Salah. Ih kamu bahasanya kasar. Udah pakai bahasa Indonesia aja. Kan gobloknya. Apa ya gara-gara ngomong apa ya leher. Aing ngomongnya beheung.
Beheung teh ternyata kasar. Ai halusnya apa? Lak-lak. Lak-lakan lo yang kasar deh. Pokoknya mah gara-gara yang ngomong beheung aja. Oh. Beheung teh kasar. Ngomong bahasa Sundanya kasar cen. Nah, oh iya sama kemarin tuh, Aing sedikit nyepet ya. Kemarin kan ada yang kasus yang apa siapa Ridwan Kamil. Yang kasus yang guru SMK dipecat gara-gara ngomong maneh. Oh iya, di chatnya di komentar ya kan. Nah, setahu orang mahnya upami orang yang bukan di daerah Bandung itu bahasa Sundanya itu beda ya. Bahasa Sundanya itu dia lebih kasar atau enggak halus banget. Ya, apa ya? Sundanya Bandung, Sundanya Garut, Sunda Jog di sini, Sunda Jog ya. Sunda Garut, terus Sunda Cianjur, terus Sundaan Banten parah. Banten. Kalau menurut orang Sunda yang Bandung di Banten itu parah. Katanya ya. Bukan katanya, saya merasakan. Emangnya? Maksudnya waktu itu kan punya orang Banten ya, punya teman orang Banten. Dia tuh ngomong itu aing wae. Nah, terus pas lagi giliran suatu saat ya nanya kan, kok bahasa Sundanya kasar? Emang itu kasar kata dia. Dia dengan polosnya nanya itu kasar katanya. Padahal biasa saja. Padahal menurut dia biasa, itu tuh udah paling halus karena kalau kata dia tuh ngomong aing itu ke orang dewasa itu udah umum gitu. Udah umum gitu. Nah, akhirnya di situ baru sadar, oh ternyata bahasa Sunda itu sebenarnya setiap daerah itu beda-beda. Jadi lebih ke orang pribadi mah bukan logat ya. Logat kan kasarnya kalau kita ngomongin logat Batak keras banget ya. Kalau lebih ke pengucapan. Bukan pengucapan, lebih ke intonasi. Enggak. Diksi. Bukan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Semodel gini, kayak ngomong uang aing, tapi kasarannya dia yang ngelakuinnya itu sesuai dia yang dia katakan. Oh, kayak ini, kayak ngomong kayak ngomong anjing, tapi anjing itu ada anjing marah, anjing kamu ke kamu sama anjing gimana gitu ya. Anjing siapa? Nah, gitu loh. Anjing heureuy, anjing heureuy, anjing ini. Kita jadi nariknya itu tergantung kita ngambil suasananya loh. Nah, ternyata kayak gitu. Dan agak sedikit kaget itu waktu dia mau nikah. Dia ngasih undangan. Iya, pangewegeun budak aing cenah bahasana teh. Saha gitu juga. Anjir sih pangewegeun. Dia pakai undangan itu pakai bahasa Banten gitu. Oh, ternyata di situ lo baru sadar gitu. Wow gitu, indah sekali Indonesia gitu kan. Sama apa ya, kalau untuk soal bahasa tuh kayak orang Jawa sama ketemu orang Batak. Gimana? Sebenarnya orang Batak itu jujur dari attitude goreng. Orang Batak itu. Ini bukan merendahkan ras ya, cuman aing boga tetangga hareupeun di mana depan rumah. Orang itu Batak. Ya. Dari cara ngomong dia itu keras ya kan, dari cara logat juga keras, dari perilaku juga keras ya kan, dari dia ngedidik anaknya juga dia keras gitu. Cuman karena dia saya sadarnya tuh posisi pas lagi dia ngebantu orang. Dia selalu hadir di paling pertama saat orang membutuhkan pertolongan. Oke. Nah di situ aku ngerasa orang Batak nggak kayak. Cuman emang bahasanya. Bahasanya logat dengan cara dia hidup tuh seperti itu gitu loh. Dan yang termasuk almarhum yang depan rumah itu namanya Pak Jeston. Itu sampai pas lagi dia meninggal, aing rela itu menungguin 3 hari 3 malam pesta Batak. Asli itu yang namanya. Iya, penghargaan bener-bener. Karena apa? Merasa kehilangan karena merubah mindset. Jadi kayak yang awalnya mindset kita orang Batak adalah seperti ini, karena ketemu si orang Batak kayak gini kita, ternyata Batak gak kayak gitu semua loh. Sama lah kayak orang Sunda juga ya.
Sunda juga kayak gitu, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang dari ras dia, nggak bisa. Tergantung orangnya sih ya. Iya gitu. Biasa situasional ya, sih. Jujur kalau misalkan orang terpapangi jeung Pajeston, mungkin orang masih sampai sekarang masih beranggapan orang Batak itu sialan semua. maaf ya. Masalahnya emang dari logat, dari cara dia berhidup itu bener-bener kasar, Bu. Ya beda sama remel pisan anjir. Maksudnya beda sama orang yang lemes gitunya. Iya, maksudnya kayak bayangin itu saudara Pak Jeston, orang lagi tarawehan, dia bunyi mercon aja. Barbar dia sampai didatangin ustad gitu. Cuman waktu ditegur kayak gitu ustadnya malah marah-marah. Dia nanggepinnya, oh iya maaf Pak, gini gitu. Dia nanggepinnya itu dengan gitu, dia merendah lah gitu. Oh ya udah lah, mau gimana lagi. Iya, dia emang nggak tahu ini juga, nggak tahu psikolog segala macam, nggak tahu ya ya cuman ya itu terus dan yang saudaranya yang waktu itu bunyiin mercon ya. Dan suatu saat teman orang masuk penjara. Anjing jauh bahasa jolokan gitu. Ini kita kan waktu itu di bawah umur ya. Aing waktu itu udah 18 ya, udah punya KTP. Pulang posisi lagi Idul Fitri. Lagi posisi Idul Fitri. Terus Jol ditelepon, digedor jam 1 malam. Kak, bisa jemput si A lah. Kita kan bisa nyebutin nama sama A sama si B. Kenapa? Itu diangkut ke polisi cina. Nah, cek orang kan bingung kan. Ade. Iya, tadi pas lagi beli minuman. Tolol anjing. Tolol. Enggak hafal situasi. Ya, karena kenal gitu. Sebenarnya enggak mau ngebantu sebenarnya. Salah sorangan gitu. Namanya wayahna. Cuman aduh, aku ngerasa ayo gue pernah bohong lah gitu kan. Gue pernah bohong, ya udahlah akhirnya orang datang. Nah, butuh satu orang lagi nih. Nah, kebetulan si yang waktu itu nyalain mercon itu datang dia. Si saudaranya. Kita lagi ngumpul-ngumpul depan rumah orang ya. Nah, kenapa cenah kata dia? Si A sama si B masuk penjara cenah. Bener udah masuk penjara, udah masuk sel anjir. Udah di dalam. Biasanya. Gara-gara enggak ada yang jemput gitu kan. Nah, kenapa emang diceritain lah lagi. Bla. Oh ya udah yuk sama abang dijemput katanya tuh ya kan. Jemputlah kita ke Polres. Nah lucunya tuh gini. Maaf kita nyebut nama ya. Temen saya yang satu kan namanya si A, itu saya ngakunya sebagai kakak ya kan. Ya udahlah, saya kata saya ditulis segala macam sebagai jaminan. Nah, yang kedua kan orang Batak dia punya marga ya kan. Sitorus. Itu marganya itu. Iya, marganya Sitorus waktu itu. Nah, teman saya itu Islam. Dan namanya itu ada Muhammadnya. Jadi pakai Muhammad, pakai marga juga. Nah, dan yang kebetulannya tuh gini, nama dia tuh M, nama S singkatan. Nah, untungnya jadi pagi itu harus lihat. Ini namanya siapa? Cina. M nama Sitorus. Oh, itu percaya. Untung ada S-nya, kalau enggak ketolong. Masalahnya mukanya beda anjir. Cuman ya itu kasarnya suatu hal yang lucu lah dari apa ya, bertetangga ya. Hidup bertetangga. Ya itu kita nggak bisa ngejudge orang itu buruk baik juga dari sana. Dan attitude juga kita nggak bisa. Sebenarnya dari attitude kita nggak bisa ngejudge loh. Dari attitude itu kita nggak bisa ngejudge orang. Bisa anjing. Enggak, sebenarnya misalnya gini loh, ada orang yang attitude jelek tapi sebenarnya dia baik. Cuma cara dia untuk pengucapan dari perilaku dia yang jelek. Ada yang kayak gitu. Ada. Cuman ya kita sebenarnya kalau misalkan melihat orang itu baik atau enggak, posisi kita susah lah. Itu benar-benar sih kata Ali bin Abi Thalib ya kan. Waktu ditanya temanmu pasti banyak segala macam ya kan. Akhirnya dia jawab, coba nanti lihat pas lagi saya susah saja teman saya ada berapa ya kan. Nah di situ sih. Ketika saya susah, teman saya ada berapa? Iya. Sekarang Aing susah teman ada berapa? Aing banyak.
banyak teman aing nggak nyamperin gitu lah. gitu. Oke, udah 14 menit, 15 menit. Oke deh, udah cukup, kita tutup. Intinya, Bo. Konklusi. Intinya Ridho hari ini lagi curhat. Iya, curhat. Intinya mah itu doang. Udah balik lagi ke bahasa enggak, balik lagi ke logat enggak. Udah enggak ada yang ke bahasa, yang penting ini mah cerita aja. Lebih ke attitude sih, lebih ke kasarnya, lebih ke apa? Iya, lebih ke judgement, jangan ngejudge. Don't judge book by cover. By logat. Jangan ngejudge kayak gitu lah, jangan apa ya, jangan rasis lah ya, gitu. Dan pada akhirnya inilah setiap orang punya sifatnya masing-masing, punya kebaikannya masing-masing. Ya, gitu sih. Ya oke, mungkin gitu aja ya. Untuk kamu David, semoga masuk penjara. Enggak tuh, semoga cepat beres urusannya, semoga juga cepat tobat juga ya kan. Apa yang kamu lakukan itu bukan hal yang baik ya. Minimal sadar lah. Ya minimal sadar dulu. Bapaknya juga. Bapaknya aduh anjing lah, itu bangsat. Aing jadi rada nyesel bayar pajak di situ sih. Oke lah. Sekian belum bayar pajak. Sekian dari kami. Saya Kuple. Saya Jambu. Iya, kami berdua. Iya, boys. Oke. Kalau senang di subscribe dan di like, kalau nggak senang di dislike dan di komen ya. Kasih tahu minusnya apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.